Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Diri yang gagal. Nah, makanya inilah yang menjadikan kita harus pandai mengambil hikmah. Kalau kita tidak pandai mengambil hikmah, tidak mungkin kita akan lapang di dalam kita bersyukur. Imam Ibnu Qayyim berkata, bagaimana mesin hati yang paling mudah untuk memproduksi hikmah yang kita lahirkan pada kehidupan, yaitu adalah ketika hati kita semakin bersih. Hati yang semakin bersih, hati yang paling mudah mengambil hikmah. Kalau hatinya sudah mudah mengambil hikmah, lapang di dalam dia bersyukur. Saya ambilkan sebuah kisah nyata, Pak. Kisah ini sering saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya saya mengulang kembali supaya kita paham tentang sebuah hikmah. Saya punya santri. Ada salah satu santri saya umurnya 21 tahun, baru selesai dari pondok khidmah di Syamila, tempat kami berdakwah. Salah satu di antara teman santri-santri di depan ini. Tiba-tiba beliau menyampaikan kepada saya, pengen menikah, umurnya baru 21 tahun. Saya saat itu mengatakan, antum masih terlalu muda, jangan nikah. Antum baru selesai dari pondok, baru wiyata bakti, baru merasakan sedikit rezeki yang antum peroleh dari apa yang antum melakukan. Tapi banyak kalimat yang saya sampaikan kepada beliau, jawabannya tetap beliau pengen nikah. Saya memberikan kepada beliau sebuah challenge. Antum yakin nikah? Di mana antum masih muda, antum tidak ingin berbakti dulu kepada ibu, ibu merasakan kehadiran antum dan lain sebagainya. Tapi beliau ngotot, saya pengen nikah. Saya sempat berkata dan agak curiga, jangan-jangan antum sudah punya pacar. Antum sudah punya pacar? Enggak Ustadz, saya belum punya. Saya lagi ta'aruf dan saya pengen menikah Ustadz. Akhirnya singkat ceritanya, akhirnya beliau menikah pada waktu awal pandemi. Ketika beliau menikah di awal pandemi, qadarullah orang tuanya tidak bisa datang ke Bekasi. Ketika pada saat itu prokes begitu ketat dijalankan dan safar antara satu kota dengan kota tentunya sangat sulit dikerjakan, kecuali dengan prosedur yang harus dipenuhi. Maka akhirnya orang tuanya tidak datang. Saya itu pada saat melihat beliau menikah sempat berpikir, kenapa santri saya ini biasanya beliau mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, biasanya taat, tapi untuk urusan pernikahan beliau ngotot ingin menikah. Dan beliau tidak bisa sama sekali dipatahkan niatnya untuk menikah. Akhirnya beliau menikah, saya khutbah nikah pada pernikahan beliau. Insya Allah saya juga nanti mungkin khutbah nikah dalam pernikahannya Pak Ujang juga gitu. Kalau saya diminta, ya kan? Kalau beliau dapat jodoh. Maka ketika saya menyampaikan khutbah nikah kepada beliau, maka saat itu akhirnya beliau menikah di daerah Cikarang kalau tidak salah. Saya belum tahu apa ya hikmahnya, kenapa beliau ngotot pengen menikah dan tidak bisa dipatahkan semangatnya untuk menikah. Ternyata pertanyaan saya ketika bertanya itu pada proses ta'aruf beliau sampai dia menikah, itu baru terjawab sekitar 4 bulan. Ketika saya tiba-tiba mendapati kabar bahwasanya bapaknya yang ada di Medan itu jatuh stroke, masuk ke rumah sakit 3 hari dan akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalu ketika meninggal dunia, beliau memiliki 4 adik yang masih kecil, 2 di pondok, 2 adik perempuan yang masih kecil-kecil. Maka ketika bapaknya meninggal dunia, maka dia memboyong ibunya kembali ke kota kelahiran yang ada di Jepara. Baru saja memboyong ibunya ke kota Jepara, selang 1 bulan atau 2 bulan, ibunya pun meninggal dunia. Malamnya pusing, subuhnya meninggal dunia. Barulah saya di situ setelah perjalanan 5 bulan dari pertanyaan yang berkecamuk di hati saya ketika melihat santri saya umur 21 tahun menikah, barulah terjawab. Oh, hikmahnya adalah Allah mempersiapkan beliau untuk menikah. Karena ada sebuah proses takdir yang sudah akan berjalan menimpa kepada kehidupan beliau. Yang mana kalau beliau tidak menikah, tentunya kesulitan laki-laki jomblo masih muda untuk merawat 4 adiknya, terutama 2 adiknya perempuan yang masih kecil. Tapi karena beliau sudah menikah, maka posisi istrinya menggantikan posisi orang tua atau mertuanya yang telah meninggal dunia merawat adik-adiknya. Itulah yang dinamakan dengan hikmah.
Kita ini harus yakin Allah itu sifatnya Al-Hakim. Dan tidak ada satu peristiwa yang menimpa kepada saya, menimpa kepada bapak, menimpa kepada ibu, kecuali pasti ada hikmah. Kalau manusia yakin tidak ada peristiwa kecuali ada tujuan yang Allah persiapkan dan ada pelajaran yang Allah ingin berikan, kalau kita tidak memahami proses ini pada basic hati kita, kita susah untuk syukur. Akhirnya kalau kita rugi, kita langsung marah. Kalau kita sakit, kita langsung kesal. Kalau tidak mendapatkan sesuai ekspektasi, maka kita langsung marah-marah. Padahal kalau kita memahami pasti ada hikmahnya. Tunggu aja hikmahnya di ruang tunggu kehidupan. Pasti Allah akan memberikan hikmah. Dan orang yang pandai memancing hikmah adalah orang yang pandai dan dilapangkan di dalam dia bersyukur kepada Allah. Rasulullah pandai mengambil hikmah. Beliau tidak pernah bertanya, kenapa 13 tahun di kota Mekah beliau kalah dalam tanda kutip. Pernah gak Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak menolong saya, ya Allah? Para sahabat tidak ada yang protes kepada apa yang menimpa kepada mereka ketika mereka kehilangan rumah, ketika mereka kehilangan pekerjaan, ketika mereka kehilangan lahan di kota Mekah. Mereka yakin semua peristiwa itu terjadi karena sebuah hikmah. Perhatikan, keridhaan Nabi ketika beliau ingin mengambil hikmah, maka tidak ada yang menduga kota Madinah itu ternyata menjadi kota yang memberikan perlindungan dan kemenangan bagi Rasulullah. Padahal beberapa bulan sebelum turunnya perintah hijrah ke kota Madinah, Nabi tidak tahu kemana akan melaksanakan hijrah. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti, setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Dan siapa orang yang pandai di dalam bersyukur? Orang yang pandai mengambil hikmah. Syukur itu makanan. Racikannya itu harus didatangkan. Datangnya racikan itu adalah ketika kita pandai mengambil hikmah. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Tidak menyalahkan siapapun di dalam setiap apa yang terjadi. Tidak menyalahkan apapun terhadap kondisi tidak ideal yang kita peroleh. Karena pasti ada sebuah pelajaran kebaikan yang tidak kita duga, yang akan bisa kita peroleh ketika kita selalu bersyukur dalam setiap kondisi. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur, dimulai dari hati yang gampang untuk mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan doa kita. Doa yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah doa surat Al-A'raf 23. Kita kemarin di dalam muqaddimah 2 kali kita telah membahas muqaddimahnya. Bagaimana doa ini diucapkan oleh Nabi Adam, peristiwa yang terjadi dan melatar belakangi bagaimana Nabi Adam mengucapkan doa ini dan bagaimana proses-proses yang berkaitan tentang doa ini yang terjadi. Bagaimana hubungan antara Nabi Adam dengan Hawa, bagaimana hubungan antara Nabi Adam dengan iblis yang menggoda Nabi Adam untuk memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan tadabburnya. Ketika kita mentadaburi surat Al-A'raf 23, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ini merupakan sebuah doa yang pertama kali disebutkan oleh Bani Adam, yang disebutkan oleh Adam manusia. Tidak ada doa pertama kali yang disebutkan oleh manusia kecuali Rabbana dhalamna anfusana. Kalau doa yang diletakkan pertama kali di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Kalau doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub sama Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi doa yang pertama kali disebutkan oleh manusia, itu adalah doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini merujuk kepada satu makna dan merujuk kepada satu faedah. Bahwasanya manusia itu pada dasarnya pekat dengan sebuah dosa dan kezaliman, karena dosa itu merupakan bagian dari kezaliman. Jadi kalau kita jangan berpikir zalim itu, jangan hanya berpikir ini orang zalim, ini petugas zalim, jangan gitu saja. Karena sesungguhnya zalim itu juga kita. Makanya ketika kita mendapati di dalam tarikh, di dalam sejarah, ini merupakan doa yang pertama kali membasahi bibir manusia, yaitu Rabbana dhalamna anfusana, menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu pasti melakukan kezaliman dan tidak ada manusia yang tidak melakukan kezaliman, kecuali mereka yang maksum dan dijaga oleh Allah.
Ya. Kalaulah Nabi Adam sudah berada di surga dengan seluruh kenikmatan yang Allah janjikan dan Allah gembirakan kepada Nabi Adam dan Hawa, melakukan kezaliman ketika menerjang satu ayat wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, janganlah kamu itu mendekati pohon ini maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kalaulah Nabi Adam tergelincir melakukan kezaliman, terlebih ketika kita pada kehidupan keturunan Nabi Adam dan kita berada pada satu tempat yang sangat memungkinkan kita untuk melakukan kezaliman. Ya. Makanya manusia itu pekat dengan kezaliman. Seakan-akan antara kita dengan kezaliman sebagaimana jaraknya antara kita dengan jempol kaki kita. Tidak ada manusia yang tidak berbuat zalim. Tentunya kita harus ingat apa yang disampaikan Hasan Al-Basri di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Sesungguhnya kezaliman itu ada 3. Kalau kita melihat kezaliman sesuai dengan pembagian Hasan Al-Basri bahwasanya kezaliman itu ada 3, berarti memang tidak ada manusia yang tidak melakukan kezaliman. Kezaliman itu 3. Pertama, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Itu adalah berbuat kesyirikan kalau dibawa sampai mati. Kalau dia bertaubat sebelum dia mati, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maaf ya, jangan gampang mengatakan orang syirik, kecuali datang kepada kita hujjah dan dalil yang terang untuk mengatakan itu, dan biarlah para ulama dan ahlul ilmi yang mengatakan dan tidak sembarangan orang. Kedua, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu kezaliman kita dengan makhluk. Kezaliman kita dengan makhluk itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Hati-hati terhadap produk bernama kezaliman kalau sudah menimpa kepada orang. Agama ini merupakan agama yang sangat menjaga supaya setiap orang yang menjadi hambanya Allah tidak melakukan kezaliman. Karena Allah sudah menegaskan pengharaman mutlak terhadap kezaliman. Inni haramtud dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Ini deklarasi dari Allah supaya kita memiliki warning dari apa yang dideklarasikan oleh Allah. Inni haramtud dzulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan diriku untuk mendolimi. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kalian diharamkan mutlak untuk melakukan kezaliman. Ya, makanya kezaliman bukan hanya kepada manusia, bahkan kezaliman kepada hewan sekalipun itu berakses kepada hukuman yang Allah akan berikan. Ada sebuah kisah nyata, Pak. Ada sebuah kisah nyata. Syekh Nabil, salah satu ulama besar, menyampaikan tentang sebuah peristiwa nyata tentang manusia yang berbuat kezaliman kepada satu hewan, dan Allah langsung membayar konten kezaliman yang dia lakukan. Ada manusia, dia menangkap tikus, membuat konten. Dia habis nangkap tikus, buat konten. Lalu tikus itu diambil, kemudian dibakar dari ujung ekornya. Bunuh tikus boleh, tapi membunuh tikus atau membunuh binatang yang kita diperbolehkan membunuh tidak boleh menyakiti. Konsepnya Islam itu jangan menyakiti, jangan menzalimi. Ketika dia ngambil tikus, maka dibakar itu ekornya. Dikasih minyak dulu, dibakar ekornya. Tentunya tikus itu pada saat itu kesakitan. Karena tikus itu kesakitan yang luar biasa, karena memang api itu merupakan tingkat penyiksaan yang paling sangat luar biasa perih. Makanya Allah haramkan manusia itu untuk melakukan penyiksaan dengan api. Makanya kalau ada orang, contohnya kayak ISIS sampai membakar, naudzubillahi min dzalik gitu. Itu perbuatan yang sangat menentang dari apa yang Allah perintahkan. Ya. Maka api itu salah satu hal yang paling perih. Kenapa kita tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun membakar dengan api? Karena itu sangat luar biasa sakit yang dirasakan. Kembali ke tadi. Maka tikus itu dibakar sama dia. Qadarullah, tikus itu karena kesakitan lepas dari pegangannya. Lalu ketika tikus itu lepas dari pegangannya, dia masuk ke dalam rumah pemilik rumah yang membakar tikus itu. Lalu karena tikus itu dalam kondisi kacau, dalam kondisi panik, maka dia akhirnya nyentuh banyak barang di dalam rumah itu. Menyentuh kordennya, menyentuh kertas-kertas yang berserakan dan lainnya. Tidak terlalu lama setelah itu rumah orang yang membakar tikus terbakar.
Peristiwa ini dikomentari oleh seorang ulama besar, Syekh Nabil namanya, Al-Iwadhi, hafizahullah ta'ala. Beliau kemudian berkata, perhatikan peristiwa yang nyata terjadi, dan peristiwa itu bisa dicek di YouTube, Pak. Memberikan kepada kita tentang sebuah faedah besar. Kalau kamu mendolimi tikus saja, ternyata akan dibayar cash dan kontan oleh Allah, apalagi mendolimi manusia. Ad-dulmu dainun. Sesungguhnya kedoliman manusia kepada manusia itu utang. Kalau kamu tidak membayar hari ini, besok. Kalau kamu tidak membayar besok, lusa. Kalau kamu tidak membayar lusa, pekan depan. Tapi tidak akan dimatikan dirimu sampai kamu membayar kedoliman itu. Makanya sampai kita mendapati perkataan Nabi, babani maftuhani muajjalani ukubatuhuma fid dunya qabla akhirah. Ada dua pintu, yang kata Allah itu ada dua pintu. Pada ruang kehidupan manusia itu ada dua pintu. Yang tidak ada yang dua pintu itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah selama-lamanya. Allah akan terus buka. Apa dua pintu itu? Di mana dibukanya pintu merupakan kata kiasan. Artinya Allah akan terus memperhatikan pintu yang terbuka itu. Yang pertama durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah kezaliman. Makanya Bapak lihat, tidak ada manusia sepintar apapun, sebagus apapun circle-nya dan link-nya, kalau dia durhaka kepada orang tua, hidupnya belangsakan. Tidak ada orang kok dia dolim sama orang tuanya, kecuali Allah yang turun tangan untuk membalas kedoliman ketika anak durhaka kepada orang tua. Al-uquq yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, kedoliman. Makanya hati-hati, jangan sampai jempol kita, jangan sampai apa yang kita pikirkan, jangan apa yang kita ucapkan ini mendolimi orang. Jangan sampai berita-berita yang sifatnya instan menjadikan kita mudah terbakar, terpancing emosi, lalu berkomentar, lalu akhirnya menjadi bola menggelinding, menjadi sebuah kedoliman. Karena ini merupakan perkara yang harus hati-hati. Kedoliman itu merupakan perbuatan yang Allah tidak meletakkan ruang pada kehidupan iman. Makanya kalau kita memperhatikan syariat, syariat itu diletakkan oleh Allah supaya kita tidak berbuat kedoliman. Kenapa kita disuruh mudah tersenyum? Berbuat karena supaya tidak mendolimi. Kenapa kita membayar infak, sedekah? Supaya kita tidak menyakitin. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan tetangga? Tidak, kemudian supaya tidak menyakitin. Kenapa kalau kita masak daging disuruh memperbanyak kuah? Supaya tidak menyakiti tetangga kita dengan baunya. Sampai kepada orang yang belum beriman pun kita tidak diperbolehkan untuk mendolimi. Lihat kata-katanya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u itu artinya apa sih? Artinya itu ajak dalam kebaikan. Kalau kita membahas ud'u, kalau di dalam bahasa itu, ud'u itu merupakan ajakan masuk ke rumah kita. Kenapa kok sampai sebegitu luar biasanya Islam meletakkan setiap syariat ini? Supaya tidak terjadinya kezaliman. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan tidaklah satu kejadian menimpa kepada seseorang di masa tuanya atau di masa senjanya, kecuali itu merupakan puzzle-puzzle dari kezaliman yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya inilah yang menjadikan kita di dalam kehidupan iman dimuliakan untuk sikapnya sering meminta maaf. Karena kita tidak pernah tahu di antara perkataan kita dan apa yang kita ucapkan itu mendolimi orang lain. Lalu kedoliman itu menggantung di pintu langit dan Allah tidak matikan kita sampai kedoliman yang menggantung di pintu langit itu kembali kepada pelakunya. Kenapa? Karena sesungguhnya kedoliman itu kayak bumerang, dilempar sejauh apapun kembali kepada yang melempar. Itulah kedoliman. Kalau doa kan itu kan kayak busur panah yang tidak pernah kembali. Kedoliman itu kayak bumerang. Setiap kamu melemparkan, sejauh apapun kamu melemparkan bumerang, pasti akan kembali. Itulah yang namanya kedoliman. Makanya inilah yang menjadikan kita memahamkan betul. Orang yang memiliki keberkahan dalam hidup itu, kata Hasan Al-Basri, sederhana. Yang mereka tidak didominasi dengan kedoliman yang dia kerjakan. Karena ada yang kedua, kedoliman itu, yaitu kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kedoliman yang berkaitan tentang hak orang lain, apa yang didapatkan orang lain, yang menjadikan kita harus menghormati setiap border yang dimiliki setiap orang. Itu kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah.
Artinya Allah sendiri yang akan mengintai siapapun yang berbuat kezaliman. Dan maaf, ini berlaku untuk muslim ataupun non-muslim. Ada fulan beriman, dia mendolimi non-muslim, itu pun juga akan mendapatkan bayang-bayang ancaman dari Allah. Jadi jangan sampai kita terkena sebuah paham yang ekstrim, sampai mengatakan, oh enggak apa-apa mendolimi orang non-muslim. Kata siapa? Karena kedoliman itu bahasa universal di hadapan Allah. Siapapun hambanya Allah yang didolimi, hatta ketika dia belum berislam sekalipun, kalau kamu dolimi, maka Allah yang akan turun tangan dan Allah yang akan menyelesaikan. Bagaimana kedoliman yang telah dia lakukan, Allah rapikan dan Allah bayar hutang kedoliman itu. Makanya maaf kan saya sudah sering menyampaikan Pak, yang kita takutkan kalau kita sudah mendolimi orang dan orang yang kita dolimi diem, nah itu kita takut Pak. Kenapa? Berarti dia sudah menyerahkan sama Allah. Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, maka apa yang akan kita peroleh mungkin jauh dari apa yang kita bayangkan. Karena Allah sudah betul-betul mendeklarasikan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku, sebagaimana aku haramkan kalian untuk melakukan kezaliman. Allah tidak pernah mendeklarasikan sebuah perkara setegas ini kecuali kepada kezaliman. Makanya kalau kita ngaji hanya untuk dolimin orang, lebih baik nggak usah ngaji Pak. Kalau kita ngaji hanya untuk dolimin orang, nyebut fulan begini atau gini, nggak usah ngaji. Daripada apa? Daripada membayar hutang dolimu lebih besar daripada pahala yang kamu peroleh dari ngajimu. Kadang-kadang kita ngaji belum tentu diterima sama Allah, tapi kedoliman yang kita lakukan dan kita kerjakan sudah pasti akan dibayang-bayangi ancaman yang Allah akan bayarkan. Itu yang menjadikan kita memahami yang kedua, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Ada yang ketiga, yaitu adalah kedoliman yang diampuni oleh Allah, kedoliman kita kepada diri kita. Maka itu merupakan salah satu kedoliman yang diampuni oleh Allah selama kita senantiasa lekas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kalau kita ditanya pekerjaan utama para malaikat itu apa? Bertasbih. Kenapa mereka bertasbih? Karena nggak pernah melakukan kezaliman. Pekerjaan utama manusia itu apa? Banyak meminta ampunan. Kenapa? Karena manusia itu pekat dan lengket, dan bayang-bayangnya sedekat tali jempolnya itu adalah kezaliman yang dia kerjakan. Makanya kita mendapati indahnya perkataan dari Ibnu Rajab, kalau kamu berpacu dengan orang solih, nggak mampu dengan ketaatan, tidak mampu dengan ibadah, berpaculah dengan mereka pada taubat dan penyesalan atas apa yang kamu lakukan pada kezaliman yang kamu kerjakan. Nah inilah yang kita paham Pak. Jadi dolim itu ada 3. Syirik itu kezaliman kepada orang, dan kita berbuat dosa pun merupakan bagian dari kezaliman. Karena apa? Orang yang berbuat dosa itu merupakan orang yang telah menyakiti diri mereka, karena mereka mendapatkan hijab antara dia dengan Allah semakin terbuka ketika Allah akan memberikan hukuman atas apa yang dia peroleh. Setiap apapun aktivitas yang kita lakukan selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Melakukan kebaikan ada konsekuensinya, melakukan sebuah perbuatan melanggar ada konsekuensinya, makan gula terlalu sering ada konsekuensinya, tidak pernah olahraga ada konsekuensinya. Ketika kita terlibat di satu kantor, lalu di kantor itu kita melakukan sebuah perkara-perkara yang menyenangkan dan mendatangkan profit, ada konsekuensinya. Sebagaimana kalau kita melanggar SOP di kantor, ada konsekuensinya. Hidup dan konsekuensi itu bukan hanya kepada kita di tempat pekerjaan. Hidup dan konsekuensi itu antara kita dengan Allah pun sama. Maka itulah yang menjadikan poin yang pertama, bahwasanya para ulama menerangkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surat Al-A'raf 23 menegaskan kepada kita, manusia itu pada dasarnya tidak ada yang lepas dari sebuah kezaliman. Makanya inilah yang menjadikan kita memperbarui istighfar setiap waktunya, dan banyak-banyaklah minta maaf sesering mungkin. Dan tidak usah menunggu minta maaf ketika di Idul Fitri baru meminta maaf. Kalau mampu, seringlah meminta maaf ketika kita habis bertemu, berjumpa. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Seringlah meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu tidak pernah salah. Orang yang meminta maaf itu tidak pernah salah. Seringlah meminta keridhaan dari manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita.
Rasulullah 100 hari sebelum beliau wafat dan mangkat dalam wafatnya beliau, apa yang dilakukan Rasulullah? Bapak dan Ibu harus paham ya, ada peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia. Menunjukkan itu berarti urusan-urusan penting karena diselesaikan Nabi 100 hari sebelum wafatnya. Makanya ada kitab yang bagus banget, kapan-kapan kita bahas kalau sudah membahas kitab ini. Ya insya Allah 4 tahun lagi lah, insya Allah 2 tahun lagi. Itu perbuatan apa yang dilakukan Nabi 100 hari sebelum meninggal dunia. Kalau di kita kan 100 hari presiden menjabat, apa yang dilakukan dalam 100 hari menjabat, kan begitu. Ternyata juga ada kitab 100 hari yang dilakukan Nabi sebelum meninggal dunia. Salah satu di antara yang dilakukan Nabi 100 hari sebelum meninggal dunia itu salah satunya apa? Beliau mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan semampu mungkin. Semuanya kumpul. Lalu Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah pun khawatir terhadap kezaliman. Karena kezaliman yang tidak tuntas di dunia, walaupun sudah dibalas oleh Allah, tapi kalau kita tidak meminta keridhaan kepadanya, maka akan dituntaskan dalam pengadilan Allah. Makanya maaf, Bapak nanti baca di kitab Tauhid, kitab Akidah, manusia itu sebelum dihisap, nanti yang akan dihisap itu siapa? Hewan, Pak. Manusia itu sebelum manusia dihisap satu persatu, kita berdiri di hadapan Allah 40 tahun menatap ke langit, yang akan dibangkitkan itu binatang-binatang. Dalam satu riwayat yang sahih, binatang akan dihidupkan oleh Allah. Binatang yang pernah menanduk binatang lainnya, maka mereka diputuskan oleh Allah. Ini binatang ini pernah nanduk binatang ini jatuh gara-gara tandukan binatang ini menerkam binatang ini. Semuanya dilihatin kepada manusia. Jadi manusia itu melihat dulu bagaimana proses Allah meletakkan keadilan sampai kepada hewan. Cuma kalau hewan tidak diberikan hukuman, mereka langsung setelah mereka diperlihatkan kezaliman yang pernah dia lakukan hewan-hewan itu, dijadikan mereka langsung menjadi tanah. Pada saat itulah manusia yang berbuat kezaliman, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, coba saya jadi tanah. Itu menunjukkan bahwasanya sekali lagi, dolimnya hewan kepada hewan aja nanti akan diperlihatkan oleh Allah, apalagi kezaliman kita kepada manusia. Sekali lagi ya Pak, ngajinya kita jangan menjadikan kita berbuat kezaliman. Fulan begini, fulan begini, fulan begini. Apalagi kalau sudah mengkafirkan, sudah menyesatkan dengan begitu mudah, naudzubillah min dzalik. Maka itu yang pertama. Maka yang kedua yang kita peroleh dan kita dapatkan, para ulama lalu menerangkan kepada kita. Tadabbur yang kita peroleh di dalam doa surat Al-A'raf 23 itu apa? Dosa itu menghilangkan nikmat. Dosa itu menghilangkan kenikmatan. Karena kita menjumpai bagaimana Nabi Adam yang sudah diberikan kenikmatan berlimpah, yang tentunya kita semuanya sepakat mutlak kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Adam. Ingat ya, nikmat itu dua, nikmat yang mutlak, ada nikmat yang relatif. Ya, nikmat mutlak itu cuma satu tempat, yaitu ketika di surga. Makanya Allah tidak menyebut kata bahagia kecuali adalah di dalam surga. Nikmatnya surga itu mutlak, tapi nikmat mutlak yang ada di surga itu hilang disebabkan dosa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi Adam. Nikmat itu akhirnya menurunkan Nabi Adam dari surga. Turun Nabi Adam dari surga, dipisahkan 200 tahun sampai ketemu dengan Hawa. Dalam perjalanan jauh itu akhirnya memberikan kepada kita makna dosa, kemaksiatan yang kita lakukan itu menghilangkan nikmat pada kehidupan kita, sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang orang merasa enggak kok saya baik-baik aja, tapi dia sudah tidak lagi merasa bahwasanya dia sudah tidak bisa dibangunkan malam beberapa hari sudah enggak tahajud. Itu sebenarnya nikmat yang sudah dicabut oleh Allah. Ketika dia melakukan dosa, saya nggak apa-apa kok, tanpa terasa dia sudah beberapa bulan nggak membaca Al-Quran, itu sudah dicabut oleh Allah. Karena kaedahnya pasti, kata para ulama, dosa itu menghilangkan nikmat. Nikmat itu jangan hanya dipikir rumah. Nikmat itu bukan hanya jangan dipikir mobil. Mobil saya masih ada, rumah saya masih besar. Nikmat itu bukan hanya itu. Nikmat yang hakiki itu nikmat-nikmat dalam kehidupan kita. Dosa yang kita lakukan menjadikan akhirnya anak merenggangkan hubungannya dengan bapaknya. Bukankah kita menjumpai dan kita mendapati kan? Sebagaimana kata Rasulullah,
Nanti di akhir zaman kamu akan jumpai bagaimana seorang laki-laki itu apa? Anak itu apa? Anak itu berrasadiqahu wa jaffa'abahu. Anak itu nanti deket sama gengnya, kelompoknya, tapi dia itu kering, hambar sama bapaknya. Dan itu juga merupakan bagian dari dosa. Makanya semua dosa yang kita tidak segera untuk meminta ampunan dengan mengucapkan astagfirullah, kalau kita melakukan dosa, Pak, lalu tidak segera untuk mengucapkan doa yang diucapkan Nabi Adam, demi Allah, kata para ulama, itu pasti akan diambil dengan sebuah kenikmatan yang dicabut oleh Allah. Dosa dan kenikmatan hidup itu tidak mungkin bersatu sebagaimana minyak dengan air. Karena kita memang tidak mungkin lepas dari kedoliman, yang kita lakukan bergegas. Kalau melakukan dosa, karena desakan nafsu yang begitu kuat, akhirnya melakukan dosa, maka yang dilakukan cepatlah mengucapkan doa sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Adam dan para nabi. Karena kenikmatan itu diambil. Maka perhatikan, kalau kita perhatikan alurnya, Nabi Adam turun, sudah hilang itu nikmat dunia dengan surga, nggak bisa dibandingkan. Tapi masih mendingan Nabi Adam, tanah nggak usah beli, Pak. Saat itu sepanjang dia memandang itu yang miliknya Nabi Adam. Coba. Jadi raja properti itu bukan Donald Trump, Nabi Adam sebenarnya. Karena pada saat itu tanah miliknya beliau, air miliknya beliau, buah-buahan miliknya beliau. Dan ketika Nabi Adam diturunkan, kata para ulama, setidaknya tidak ada yang dilakukan Nabi Adam kecuali apa? Tinggal ngambil. Walaupun tidak senikmat ketika masih di surga. Ketika manusia Nabi Adam dan Hawa sudah diturunkan nikmatnya dari nikmat surga ke nikmat dunia, itu pun masih enak. Artinya air nggak perlu bayar, udara masih bersih, belum tercampur dengan apapun, nggak ada virus, dan lain sebagainya. Lalu manusia berbuat dosa. Nikmatnya Nabi Adam ketika di dunia sudah dikurangi lagi oleh Allah. Yang asalnya dulu tinggal metik, tinggal ngambil kambing, karena dosa masih dilakukan manusia, kata para ulama, akhirnya apa? Allah suruh manusia untuk mulai nanam. Allah suruh manusia untuk mulai berternak. Ketika dosa itu masih terus dilakukan, akhirnya apa? Dicabut lagi oleh Allah. Dulu hanya dalam waktu sekejap kamu bisa untuk panen. Oh, sekarang dibuat lebih lama oleh Allah. Karena terus berdampak. Sampai akhirnya kita menjumpai hari ini terus dosa dan kemaksiatan dikerjakan. Akhirnya sebagaimana yang kita peroleh hari ini. Tanah kita bayar, air kita juga harus bayar, udara tidak bersih dari virus, dan berbagai macam hal konsekuensi yang kita peroleh. Dan itu selalu ada kaitannya dengan sebuah proses kemaksiatan. Tidak bisa kita mengatakan, nah ini proses kehidupan manusia. Itu orang yang tidak memiliki keimanan. Tapi orang yang memiliki keimanan itu selalu mengembalikan kembali kepada Allah. Gempa sama orang yang tidak beriman akan mengatakan ini fenomena alam. Tapi bagi orang yang beriman, mereka akan tahu ini memang betul. Ini gesekan lempeng bumi, tapi yang menggerakkan lempeng bumi siapa? Allah. Kenapa Allah baru menggerakkan hari ini? Kan menjadi sebuah perenungan untuk kita. Itulah kenapa pintar itu disebut ulul albab. Dia menangkap message inti dari setiap pesan yang Allah berikan dalam setiap kejadian, Pak. Kita tidak usah jauh-jauh lah, Pak, antara kita dengan kehidupan kakek nenek kita. Kan sudah sering saya sampaikan. Kakek nenek kita anaknya berapa? 7, 8, 9. Kakek saya anaknya 9 atau berapa? 7. Tapi kemudian hidupnya mereka bersahaja, pergi pagi jam 8, jam 3 sudah pulang. Anak-anaknya sekolah semuanya. Maghrib bisa di musola, isya pulang, waktu berkualitas. Kita hari ini, Pak, dibandingkan dengan kakek nenek kita, tidak usah jauh-jauh ke Nabi Adam. Kakek nenek kita aja sudah beda, Pak. Makanya bisa bayangkan, berarti Nabi Adam itu walaupun sudah diturunkan dari surga, masih enak. Kita dengan kakek nenek kita aja sudah beda, Pak. Banyak di antara kita harus pergi sebelum subuh, pulangnya jam 9, anak baru 2, 3, tapi seakan-akan kurang, tidak pernah cukup. Kita tidak pernah punya waktu untuk ngajak kita, untuk kemudian duduk maghrib bersama anak kita. Dan tanpa kita sadari, semua dosa itu mengambil sebuah kenikmatan pada kehidupan kita. Lah itu yang sering tidak kita sadari.
Makanya kenapa istighfar itu menjadi salah satu tanda karakteristik orang yang beriman? Karena kenikmatan hidup itu tidak akan diberikan sama Allah sampai kamu melakukan maksimal untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Semua perkara itu. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita belajar dari apa yang terjadi dan menimpa kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu cuma makan satu buah, itu pun tidak habis, Pak. Cuma satu gigitan tok. Cuma satu gigitan aja, konsekuensi hukumannya dari Allah itu sebesar itu. Diturunkan dari nikmat mutlak menuju kepada nikmat relatif di dunia. Padahal cuma satu gigitan aja. Nabi Adam tidak sampai nambah. Nabi Adam nggak nambah sampai makanannya, sopnya, enggak. Cuma satu gigitan buahnya saja. Tapi sudah cukup bagi Allah memberikan hukuman di dalam kehidupan Nabi Adam. Lah, peristiwa ini para ulama menasehati kita semuanya. Hidup itu konsekuensi. Kalau kamu melakukan dosa silahkan, tapi ada konsekuensinya. Makanya wasiatnya Jibril kepada Rasulullah Muhammad itu apa? Ngajarkan tentang konsekuensi. Ilma ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ilma ma syi'ta fa innaka mazyun bihi. Kan kita mendapati malaikat Jibril itu kan berwasiat, berbuatlah apa saja, tapi kamu mati loh. Berbuat apa saja, tapi kamu akan merasakan akibatnya. Jadi itu yang kita harus paham. Makanya nikmat itu selalu hilang kalau sudah dimasuki dengan dosa. Ini ada kisah nyata, Pak. Saya tutup kajian kita ini, kesempatan pagi ini. Ada kisah nyata, saya sudah minta izin sama beliau untuk menyampaikan sebuah hikmah dalam peristiwa ini. Ada seorang ikhwan muda, beliau berbisnis. Sempat terlibat riba. Dalam perjalanan bisnis yang masih ada sangkutannya dengan riba, dengan izin Allah, beliau karena ingin sekali untuk segera membebaskan hutangnya dari riba itu, akhirnya Allah mudahkan, karena memang dia ingin membersihkan. Akhirnya dia tepat waktu membayar, lepas, lega dia. Masya Allah, akhirnya lepas dari riba. Ketika beliau sudah disiplin di dalam interaksi kepada pihak yang memberikan kepada beliau itu adalah riba, kata disiplin, maka mendapatkan tren positif dari pihak yang memberikan riba itu. Lalu pihak riba itu ketika selesai bukan melepaskan tapi mendatangi lagi. Pak, kami pinjemin lagi, Pak, gitu. Oh, enggak, sudah. Saya sudah, alhamdulillah ini sudah berjalan semuanya bisnis saya. Bapak, enggak apa-apa, nanti kami akan ini karena Bapak kami miliki trennya baik, gini. Kami akan berikan pinjaman dengan lebih lunak dan gini. Terus akhirnya hampir sering untuk dikomunikasikan dan sering ditelepon. Beliau sudah tahu itu haram. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ketika ngambil, belum tahu kalau itu adalah bagian dari sebuah riba yang harus ditinggalkan. Dalam perjalanan di tengahnya baru tahu dan berusaha untuk meninggalkan. Sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah membayarnya. Qadarullah ketika sudah selesai ini terus pihak ini menelepon dan akhirnya tergiur. Ya, coba deh saya akan meminjam lagi. Mungkin dengan itu saya akan bisa lebih besar lagi. Nanti kita tutup dengan berbagai macam ketaatan lah. Padahal salah ya, berinteraksi dengan riba lalu berdalih akan melakukan ketaatan setelah mendapatkan profit. Tidak segampang itu. Karena jerat riba itu lebih parah daripada jerat narkoba di hadapan Allah. Akhirnya kena, Pak. Akhirnya karena dikasih berbagai macam keringanan, fasilitas dan lain sebagainya, akhirnya tergiur lagi. Beliau ngambil riba kembali. Lalu membuka beberapa bisnis di kota kelahirannya. Dia buka ini. Ada 3 bisnis kalau tidak salah yang beliau buka. Qadarullah, 3 bisnis yang beliau buka di kota kelahirannya itu tidak berhasil. Yang satu tutup, asalnya subsidi silang gitu. Akhirnya 3 ini sudah tidak bisa, nutup, tinggal 2. Dia punya bisnis di Jakarta utamanya. Ini mendapatkan subsidi dari Jakarta. Ternyata tidak kuat juga, mati lagi satu. Dan ternyata matinya ini, itu juga menyebabkan matinya bisnis beliau yang ada di Jakarta. Akhirnya ambruk, Pak.
sampai akhirnya terjadi perpisahan di keluarganya. Apa pelajaran yang beliau sampaikan di tengah kesedihan beliau gitu? Beliau nyampaikan, saya itu sudah dibantu sama Allah. Niat pertama saya untuk lepas dari jeratan riba. Allah bantu, Ustaz. Bahkan berlebih yang saya dapatkan. Kalau saat itu saya fokus mulai beribadah, melakukan ketaatan, berbisnis yang betul-betul basicnya bersih. Harusnya begitu yang saya kerjakan. Tapi apalah daya, saya tertarik dan tergiur mengambil kembali. Dan ketika itu masuk, ya kita paham. Kalau riba sampai diharamkan oleh Allah, berarti sel kankernya riba itu lebih parah daripada sel kanker yang ada pada kehidupan manusia. Kenapa? Kalau sampai diberikan ancaman besar sama Allah, itu berarti dampak keburukannya itu besar banget. Jadi Bapak, kalau mari kita belajar tentang lihat para ulama. Jadi ulama itu mengatakan begini. Kalau kamu ngelihat ada satu dosa, kok sampai ancamannya gede, berarti dampak kerusakan dari dosa itu kalau dilakukan gede sekali. Contoh, homo. Kok sampai kita ngelihat kenapa homo itu hukumannya berat, bahkan melebihi hukuman kepada pelaku zina. Karena dampak kerusakan dari homo itu luar biasa pada peradaban manusia. Maka itu yang akhirnya menjadikan apa? Akhirnya kenikmatan itu hilang. Hilang. Dan beliau sekarang merintis dari awal, pelan-pelan gitu. Setelah hilang bisnisnya, hancur keluarganya. Dan itulah yang akhirnya memberi sebuah pelajaran kepada kita. Potret kejadian Nabi Adam itu akan mungkin terjadi. Akan ada Adam-Adam baru pada kehidupan manusia yang tidak mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Adam. Setiap dosa selalu menghilangkan nikmat. Pasti itu. Itu pasti. Dan itu sesuatu yang tidak diingkari oleh Allah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami poin yang kedua. Mentadaburi ketika Rabbana dzalamna anfusana adalah kalau kamu tidak bergegas ngucapin doa ini paling sering dalam setiap langkah hidupmu, ya kamu akan terkena ancaman-ancaman hilangnya kenikmatan, akan kemudian mendapatkan banyak perkara-perkara buruk yang kamu jumpai dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ketika mengucapkan Rabbana dzalamna, kita ini dolim, kita ini pendosa. Yang kedua, kalau kita tidak ngucapin doa ini dengan tulus dan betul-betul mengikhlaskan hati kita kepada Allah, maka akan banyak satu persatu episode kenikmatan hidup kita diambil oleh Allah. Maka itu akan menjadikan kita paham kenapa mengucapkan ini menjadi penting dan kenapa doa ini diucapkan Nabi Adam, dan ini merupakan doa pertama kali yang membasahi bibir manusia ketika turun di atas muka bumi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang kedua. Apa yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, ke-10, insya Allah kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk seluruh kehidupan kita. Semoga kita ini tahu, kita ini pendosa. Tapi pendosa yang mencoba untuk kembali kepada Allah. Ada yang kembali dari dosanya ketika dulu bekerja, ada yang kembali kepada Allah dari kemaksiatannya ketika di masa muda, ada yang kembali kepada Allah dari dosa yang pernah menyelingkupi kita ketika kita memiliki anak. Semuanya itu menjadikan kita memahami proses kembalinya kepada Allah, menjadikan kita kembali ke kampung halaman kita, yaitu adalah syurga. Mengakui dosa itu hal yang besar. Dan Allah lebih senang kepada para pendosa yang mengakui dosanya daripada para ahli ibadah yang bersombong dengan ketaatannya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita masih di surat Al-A'raf 23. Dan kita sudah masuk kepada sebuah tadabbur dari para ulama ketika mereka menyingkap arti dan makna pada kata dan doa Rabbana dzalamna anfusana. Kita akan lanjutkan poin ketiga sampai poin yang ke-10. Apa makna yang dihadirkan? Kenapa di situ ada dzalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna? Kenapa sih kata ampuni dan rahmati selalu bergandengan? Kenapa ada kata khasirin? Semuanya
sudah dijelaskan maknanya oleh para ulama, dan semoga kita adalah orang yang pandai mengambil setiap makna pada setiap kalimat-kalimat kebenaran. Makanya para ulama lalu menyampaikan penuntut ilmu itu ada yang mampu mengambil hikmah, mampu mengambil makna pada setiap kalimat kebenaran. Ada para penuntut ilmu yang mereka tidak pernah mampu mengambil makna pada setiap kalimat kebenaran. Semoga kita yang kedua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah merahmati kita dalam kehidupan ini. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita buka dengan 2 pertanyaan kalau ada. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Beliau dulu. Yang kedua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masuk. Ada dosa? Ada dosa tapi nikmat gitu ya. Kemudian orang ini mengatakan ya nggak apa-apa, nanti hilang nikmatnya, udah saya nikmati duluan gitu. Iya. Yang kedua, saya jawab dulu yang pertama, boleh Pak? baik. Dosa itu, saya pernah menyampaikan Imam Ibnu Qayyim. Dosa itu memang pertama kali membawa nikmat. Tapi lama-lama orang yang melakukan dosa itu akan hilang nikmatnya. Dan kalau sudah hilang nikmatnya, dia tidak mudah untuk menanggalkan jeratan dosa itu. Karena dosa itu tidak mempersilahkan dengan mudah orang keluar dari kubangan dosa. Contoh Pak, orang narkoba. Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Ketika dia mengatakan, saya mau bertobat, apakah segampang itu? Oh enggak. Mungkin dia melewati proses sakau, proses detox yang lama. Tidak mudah dia. Dan banyak orang yang akhirnya mati dalam proses itu. Ya semoga Allah mengampuni. Karena para pendosa sekalipun kalau meninggal dunia harus kita mintakan ampunan. Semua dosa itu kayak candu Pak. Yang tidak mudah setiap orang akan meninggalkan. Maaf, onani, nikmat. Orang pengen untuk bertobat dari onani. Apakah gampang? Enggak Pak. Diuji dengan luar biasa yang telah menjadi kebiasaannya. Menghentikan habit itu enggak gampang. Itu dalam bahasa umum. Ini dalam bahasa dosa. Di mana setan itu akan terus memberikan kepada manusia untuk berbuat dosa. Bukankah di dalam surat Maryam Allah menyampaikan bahwasanya setan itulah yang memberikan kekuatan manusia untuk berbuat dosa dan berbuat dosa. Nah itulah yang menjadikan kita, kenapa kita diperintahkan untuk segera bertobat dari dosa? Karena mendapatkan pertolongan dari Allah jauh lebih besar ketika kamu langsung habis melakukan dosa langsung bertobat. Walaupun mungkin nanti bisa terjebak lagi. Ustadz, ada kan manusia gini, masuk. Kalau berbuat dosa, dia ngomong, tanggung, sekalian nanti tobatnya. Tanpa dia sadari, mengakhirkan taubat. Itu menjadikan dia harus menghadapi konsekuensi. Lambatnya pertolongan sebagaimana lambatnya dia bertobat. Karena apa? Pertolongan itu diberikan sesuai dengan responnya dia memberikan jalan taubatnya. Makanya orang yang misalkan, maaf, habis berzina, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dia zina, langsung astagfirullah, nyesel. Kemungkinan pertolongan Allah besar kepadanya. Daripada zina, terus merasa senang, nggak ketahuan. Lagi, sejauh kamu mengakhirkan taubat, maka sejauh itu lambatnya pertolongan akan datang menyapa hatimu. Nah itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Allah a'lam bishawab. baik. Yang kedua, dosa di dunia ini yang Allah hilangkan cabut nikmatnya ini, apakah khusus untuk seorang muslim, apakah ini untuk seluruh manusia? Misalnya Pak Jenderal Bintang 2 ini sekarang kan hilang nikmatnya nih. Apakah ini termasuk dalam case tadi atau di luar yang bahasan? Semuanya Pak, semuanya berlaku. Terutama kalau kejahatan kepada manusia. Saya tadi menyampaikan, kejahatan manusia, kezaliman manusia kepada manusia, itu tidak mengenal
identitas agama. Ada orang non-muslim, mendolimi non-muslim, apakah kemudian Allah berlepas gitu membiarkan? Enggak lah. Tanda rahmatnya Allah, rahmannya Allah itu apa? Allah tetap akan memberikan keadilan kepada siapapun di antara hambanya, baik yang muslim atau non-muslim, yang mereka mendapatkan kezaliman. Itu sifat rahmannya Allah. Rahman dan rahim itu bedanya. Rahman itu kan berlaku jami, lil jami, yutlaq alal jami, lil mu'minin wa ghairihim. Dia berlaku untuk mukmin atau enggak mukmin, Pak. Apa yang dia dapatkan ketika membunuh, kalau dibuktikan di persidangan dia betul membunuh, memang termasuk yang membunuh, maka bisa jadi, maka apa yang didapatkan itu bagian dari apa yang dia peroleh. Belum lagi dengan ancaman di neraka. Makanya kalau kita ditanya, orang kafir itu atau orang muslim itu di akhirat itu dihisap oleh Allah ataukah tidak? Dihisap oleh Allah atau tidak, Pak? Orang yang tidak muslim itu dihisap oleh Allah atau tidak? Siapa yang mengatakan dihisap, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang mengatakan tidak dihisap? 1, 2. Yang tidak menjawab, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka terjadi perbedaan para ulama, sebagaimana terjadi perbedaan pendapat jamaah Baitur Rahman. Tapi pendapat yang saya pilih adalah orang non-muslim pun dihisap. Kenapa? Untuk dibedakan antara kejahatan dia, selain dari kesyirikan yang dia lakukan, maka nanti dibedakan lagi dengan tingkat kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kepada sesama manusia. Makanya ada orang non-muslim, dia diadab oleh Allah, tapi tidak sekeras tetangganya yang sama-sama non-muslim. Kenapa? Karena yang non-muslim ini, dia zina, dia bunuh orang, dia jahat sama orang, dia nyakitin orang, itu lebih parah lagi. Karena sifat neraka itu sifat keadilan, Pak. Antara non-muslim yang tidak melakukan kejahatan sosial dengan non-muslim yang melakukan kejahatan sosial itu beda di sisi Allah. Karena semua kaidah di neraka itu keadilan. Allah memasukkan manusia ke surga, kaedahnya rahmat, karena apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan amal perbuatan ketaatan kita kan. Kalau masuk ke surga itu kaedahnya rahmat, Pak. Makanya tidak ada yang saya sudah sering menyampaikan, kita tidak bisa masuk surga itu karena amal. Makanya dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi ada orang Yahudi sebelum Rasulullah beribadah 500 tahun, Pak. Lalu ketika disidang oleh Allah, dimasukkan oleh Allah dengan kata, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Dia mengatakan, karena ibadahku 500 tahun ya Allah. Enggak, karena rahmatku. Enggak, ibadah saya 500 tahun. Maka pada saat itu malaikat disuruh untuk menghisap orang ini. Hisap aja orang ini. Ini dalam kitab Syu'abul Iman Baihaqi. Dihisap oleh para malaikat. Lalu setelah itu para malaikat ditanya, pakai ketaatan dia 500 tahun itu. 500 tahun, Pak, betul-betul terjaga dari dosa. Tetap ada dosa-dosa yang dia kerjakan, tapi ketaatannya paling dominan. Masya Allah. Maka ketika dihitung oleh para malaikat, malaikat kemudian berkata, sudah kami hitung. Bayar untuk membayar nikmatku di dunia aja dulu, yang aku kasih sama dia. Para malaikat langsung mengkonversi dengan bahasa detailnya malaikat. Ya Allah, ini ibadahnya 500 tahun hanya membayar kenikmatan mata sebelah masih kurang. Akhirnya dia masuk surga karena rahmat. Apa yang nanti diperoleh kita, insya Allah penduduk surga, amin insya Allah, itu tidak sebanding dengan apa yang Allah sudah sediakan di surga, Pak. Karena kaidah surga itu kaidahnya rahmat. Beda dengan kaidah neraka. Kaidah neraka itu keadilan. Sesuai dengan perbuatan kamu, sesuai itu pula yang kamu petik dan kamu panen. Makanya non-muslim yang jahat dengan non-muslim yang tidak jahat itu dibedakan oleh Allah. Antara Abu Thalib dengan Abu Jahal dibedakan sama Allah. Antara non-muslim dengan misalkan Walid bin Mughirah yang jahat kepada Islam dibedakan oleh Allah sesuai dengan tingkat kejahatan dia. Makanya kenapa dibuat neraka itu bertingkat oleh Allah? Kenapa kok enggak satu? Misalkan bayangin kita enggak panci raksasa gitu, dipanaskan minyaknya, masukin bareng-bareng, keadilan Allah hilang. Karena semuanya merasakan sama. Misalkan panci raksasa dipanaskan dengan suhu derajat misalkan 70 Celcius gitu, semuanya merasakan 70 Celcius, keadilan Allah hilang, Pak.
Makanya neraka itu kan bertingkat-tingkat. Proses manusia itu kalau kita baca dalam kitab Tauhid, kalau dilemparkan manusia, kalau ada manusia dilemparkan ke neraka, itu kan mereka akan terus dia ngambang. Apa mengambang itu bahasa Indonesianya? Mengapung. Ngapung dia. Terus itu. Nanti sesuai dengan tingkat dosanya, dia disambar oleh bagian dari neraka itu. Kalau dia disambar neraka jahim, sesuai dengan dosanya. Ada yang disambar jahanam, ada yang disambar sama sair, masuk dia ke sair. Itu sesuai dengan tingkat dosanya. Ada yang terpleset dari sirat, dia terpleset dari sirat, gitu, tak masuk di permukaan, udah nggak ngapung dia, sudah di atas aja, di permukaan aja. Semuanya beda. Itu karena kaedahnya neraka itu keadilan Allah. Ustadz, Allah kan maha rahman, emang Allah nanti akan menyiksa manusia? Betul, Allah itu maha penyayang, tapi sifat penyayangnya Allah tidak berdiri sendiri, ada sifat keadilan Allah. Kalau tidak ada surga dan neraka, justru hilang keadilan. Akhirnya ketika orang yang berbuat taat, disamakan sama orang yang tidak berbuat ketaatan. Nah itulah yang menjadikan kita paham. Kaedahnya dua, tempat ini beda. Kaedahnya surga, kaedah rahmat. Kaedah neraka itu kaedah keadilan. Itu. Makanya tadi yang kita bahas. Pertanyaan tadi apa Pak? Saya lupa saya. Yang untuk orang non-muslim tadi. Kenapa? Yang orang muslim di dunia, apakah dia juga karena bilang... Iya, kasus tadi itu ya. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Kalau non-muslim berbuat kedoliman dengan non-muslim sekalipun, Allah juga akan memberikan. Itu sifat rahmannya Allah ketika di dunia. Makanya hati-hati, itulah kedoliman. Tidak usah sama non-muslim yang manusia, Pak. Sama tikus tadi aja kisah nyata. Bisa dicek itu di YouTube, masih ada kisahnya. Bagaimana rumahnya terbakar hebat gara-gara tikus itu terlepas dan masuk ke dalam rumahnya. Itulah indahnya Allah. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Enggak gimana-gimana sebenarnya. Makasih Pak. Bagaimana caranya kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi pada saat lampau, mungkin sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu. Teman sekarang orang itu sudah tidak bisa kita temui gitu. Apakah sudah meninggal atau sudah di mana tidak bisa kita temui. Kita mungkin pernah menzolimi dia tapi udah nggak bisa ketemu. Gimana caranya? Sedekah atas nama orang yang mungkin antum dolimi, yang antum sudah lupa. Ya Allah, saya sedekah 1 juta. Mungkin kepada siapapun yang pernah saya dolimi dan saya tidak tahu lagi kemana dia. Saya sedekahkan harta ini atas nama kebaikan untuk beliau. Karena melakukan kebaikan yang ditujukan kepada orang yang kita dolimi, kafarahnya kita dari dosa itu. Contoh nih, mari kita lihat dari perkataan Imam Nawawi. Pak Hari ngibahin saya. Muka-muka saya nggak pernah, tapi kalau pernah ya istighfar sama Allah. Pak Hari ngibahin saya. Terus Pak Hari kan dolimin saya. Maka yang dilakukan ada 2 opsi dalam petunjuk syariat. 1, Pak Hari langsung minta maaf sama saya. Ustadz, saya pernah gibahin Ustadz. Ya saya ridho. Selesai itu, tidak ada lagi pengadilan Allah di akhirat. Atau yang kedua, kalau saya ngomong langsung ke Ustadz, ya nanti Ustadz akhirnya renggang sama saya. Lalu yang dilakukan, kata Imam Nawawi, dzikru mahasinahu, yaitu adalah kamu menyebutkan kebaikannya di tempat kamu menggibahi. Itu kafarahnya. Dari situlah sebagian para ulama mengatakan menyebutkan kebaikan orang yang kita gibahin untuk mengganti gibah yang pernah kita berikan, itu kafarahnya, itu penebusnya. Sama, kalau kamu melakukan kedoliman, orang yang kamu dolimi tidak lagi bisa kamu jumpai. Di mana dia? Kok sekarang nggak ada? Oh ya sudah, saya sedekah. Saya sedekahkan. Dan itu ada kisah Abu Dhamdham radhiyallahu anhu. Abu Dhamdham ini Pak, tidak punya infak, tidak punya harta Pak Hari untuk dia sedekahkan.
Jadi dia nggak punya harta untuk dia sedekahkan. Apa yang dilakukan Abu Dhamdham radhiyallahu anhu? Ya Allah, saya ini nggak punya uang, saya tidak punya harta untuk saya infakkan ya Allah. Yang saya kerjakan adalah saya ridhoi siapapun yang mendolimi saya, silahkan sebagai bentuk sedekah saya. Itu. Dan itu riwayatnya termasuk salah satu riwayat yang hasan. Sama pula itu. Jadi yang kita rajin-rajin untuk melakukannya itu. Makanya sedekah itu, kalau bisa, ada manajemen niatnya yang benar. Saya sedekah nih, sedekah kepada fulan. Ya. Maka sedekah kita kepada fulan ini pertama untuk menghapuskan dosa saya. Yang kedua menjaga keluarga saya dari bala. Yang ketiga untuk orang tua saya. Yang keempat, ya Allah, kalau ada orang yang dolim, yang pernah saya dolimi, ya ambilkan dari sedekah itu. Supaya dia mendapatkan kebaikan dari sedekah itu. Nah itu yang kita bisa lakukan. Kadang-kadang kan kita tidak tahu apakah kita sudah mendolimi ataukah tidak. Tentunya maaf, batas kedoliman ini harus clear juga. Jangan sampai ada orang ngomong begini, dia tidak bermaksud mendolimi, orang lain langsung mengatakan, wah kamu telah mendolimi saya. Ya, artinya nanti Allah yang akan memutuskan, dan kita harus mengetahui definisi dari kedoliman itu apa, supaya tidak gampang-gampang nuduh orang, kamu dolimin saya. Tidak segampang itu juga. Bisa dipahami? Saya kira pertanyaan beliau mewakili pertanyaan yang lainnya. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, dan moga-moga bapak-bapak bukunya tidak hilang ya di rumah ya, kalau tidak salah. Atau jangan-jangan belum dibuka bungkus plastiknya, tolong dibuka Pak gitu. Dan kita pada kesempatan hari ini sudah membahas pada halaman 72 dan 73. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Ini merupakan salah satu materi yang cukup penting supaya kita mampu mengambil makna pada setiap kalimat kebenaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.